Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu hu Ali, la yazalul mu'minu ora gingsir sapa al mu'minu wong mukmin fi ziyadatin iku tetep ing dalem tambah fi dinihi ing dalem agamane wong malam yakulil harama selagine ora mangan sapa wong al harama ing barang haram. Pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang berikutnya yaitu, wahai Ali, seorang mukmin itu pasti selalu bertambah kebaikannya. Seseorang yang beriman kepada Allah itu identik selalu bertambah ketaatannya kepada Allah atau kebaikannya kepada Allah. Malam yakulil haram, selagi orang tersebut tidak memakan barang yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang namanya orang yang beriman, orang mukmin itu ya seharusnya dia itu kebaikannya setiap hari itu selalu bertambah. Kok ada orang yang beriman kepada Allah tapi di dalam kehidupan sehari-harinya kok kebaikannya itu tidak bertambah, ya minimal pas-pasan, itu bisa juga orang tersebut dikarenakan memakan barang yang diharamkan oleh Allah. Karena sama seperti wasiat yang sebelumnya, orang yang biasa memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka dia sedikit ibadahnya kepada Allah. Bawaan itu ya males itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Waman faroko, waman utawi sapa wonge faroko lamun iku ninggalake sapa man al ulamaa ing ulama, mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Wa amialan wuta sapa wong an taatillahi ta'ala saking taat ing Allah Ta'ala. Lanjutannya wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang menjauh, barang siapa yang meninggalkan ulama, mata qalbuhu maka akan mati hatinya. Wa amiya an taatillahi ta'ala, dan akan buta di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menjauh dari para ulama, maka karena kita itu tidak sering atau tidak pernah, akhirnya kita tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, maka hati kita akan mati. Maka kita itu diibaratkan seperti tanaman. Tanaman itu ketika jarang disiram, maka dia lama-lama akan layu dan akhirnya mati. Dan dia akan buta dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya orang yang menjauh dengan ulama, maka ulama ini diibaratkan seperti tongkat. Tongkat itu tujuannya untuk menunjukkan. Jadi ketika kita itu menjauh dengan orang yang seharusnya menunjukkan kebaikan kepada kita, kok kita justru menjauh, maka ya kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita jalankan. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang contoh kayak Rebo Pungkasan.
Rebu pungkasan ini saya yakin kalau nggak ada yang mengingatkan nggak tahu kita itu. Contoh ketika kita nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu adalah malam yang levelnya hampir 11-12, mirip-mirip dengan Lailatul Qadar. Kalau itu ketika kita nggak pernah kumpul dengan ulama, nggak pernah kumpul dengan orang-orang yang paham tentang agama, pasti kita nggak tahu, pasti akan kita lewatin begitu saja. Makanya diantaranya buta dari ketaatan kepada Allah, diantaranya itu tadi, karena tidak ada yang menunjukkan itu tadi. Atau puasa Rajab, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, Yaumul Bid dan lain sebagainya. Kalau kita jauh dengan ulama, pasti tidak ada yang mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan itu. Ketika kita tidak ada yang mengingatkan, yang kita itu identik dengan kelupaan, okay? Sering laline daripada ingete karo Gusti Allah. Ya makanya akhirnya buta dengan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita itu menjauh dengan orang-orang alim, dengan para ulama, supaya hati kita tidak dimatikan, supaya kita tidak dibutakan dari kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah. Dan bahkan di dalam kitab Nasoihul Ibad kalau nggak salah itu, orang yang menjauh dari ulama, maka rizki yang dia dapat itu biasanya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kategori berkah itu nggak mesti banyak. Ada kalanya orang itu rizkinya, penghasilannya itu bahkan satu hari bisa 10 juta, tapi kalau nggak berkah ya habis gitu aja. Ada kalanya orang itu gajinya yang satu hari itu cuma 50.000, tapi bisa nabung, bisa sedekah. Itu menunjukkan keberkahan di dalam mencari rezeki, diantaranya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ho Ali, mangkoro al-Qur'ana, man utawi sapa wonge qara al-Qur'ana lamun iku maca sapa man al-Qur'ana ing al-Qur'an, walam yukhilla lan orang ngalalake sapa wong halalahu ing halali ma fil Qur'an, walam yuharrim lan orang ngaromake sapa wong haramahu ing harame ma fil Qur'an, kana mongko ana sapa wong minal lazina iku setengah saking wong-wong nabazu kang buang-buang kitaballahi ing kitabe Allah wara'a zuhurihim ing dalem burine pira-pira gegere lazina. Jadi pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang berikutnya, kata Rasulullah, wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran walam yuhilla halalahu, dan dia mengetahui bahwasanya ini loh yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, walam yuharrim haramahu, dan ini loh yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, kana minal ladina bazu kitaballahi wara'a zuhrihim. Akan tetapi kita tidak menjalankan, tidak mengamalkan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Kana minal ladzina nabadzu kitaballahi wara'a zuhurihim. Maka orang yang seperti itu sama seperti orang yang telah mencampakkan Al-Qur'an di belakangnya. Ya seakan-akan kita sudah nggak percaya lagi kepada Al-Quran.
Makanya sering kami mengingatkan bahwasanya ketika kita itu belum bisa menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, contoh sholat, puasa, apalagi apa? Sing diperintahkan apa sing wajib? Zakat. Okay. Kalau kita itu tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, zakat itu hukumnya wajib, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau seandainya kita itu belum bisa mengamalkan atau menjalankan perintahnya Allah itu, jangan sekali-kali kita membolehkan alias nggak apa-apa. Jadi kewajiban itu kalau ditinggalkan hukumnya kan dosa. Tapi kita ngomong sholat itu nggak wajib. Jadi kita menghalalkan barang yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan barang yang telah dihalalkan di nas di dalam Al-Quran, menentang kita ibaratnya. Maka orang yang seperti itu di dalam kitab Sulamut Taufik itu namanya murtad, keluar dari Islam. Jadi ketika kita belum bisa menjalankan ketaatan kewajiban itu, jangan sampai kita itu nggak apa-apa ini, nggak sholat nggak apa-apa, nggak poso nggak apa-apa, nggak zakat nggak apa-apa. Jangan sampai terucap seperti itu. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, akuin aja bahwasanya saya emang belum bisa menjalankan perintah itu. Tapi kita tetap harus meyakini bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan ya tetap dosa. Jangan sampai meremehkan, nggak apa-apa ini, nggak dosa ini. Ya so poso marai luwe malahan. Dengan ini nggak oleh. Itu berarti meremehkan hukumnya Allah. Begitu juga ketika kita belum bisa meninggalkan larangan-larangannya Allah. Contoh kayak minum minuman keras. Contoh lagi kayak main judi. Kalau kita belum bisa meninggalkan itu, jangan sekali-kali kita nggak apa-apa ini, nggak boleh kayak gitu itu. Ketika kita mengucapkan seperti itu, dosa kita malah dua. Pertama, dosa nggak mau menjalankan ketaatan. Yang kedua, menghalalkan barang yang diharamkan oleh Allah. Judi itu hukumnya haram. Kalau kita menghalalkan berarti kita berdosa. Dosanya double malahan. Wes main judi dosa, yang kedua menghalalkan barang yang sudah diharamkan oleh nas Al-Quran. Berbeda dengan bab khilafiyah, okay. Muamalah yang khilafiyah berbeda. Kalau itu sudah nas dalam Al-Quran yang namanya khamr, judi, zina, riba itu hukumnya haram, ya ngomong aja haram, cuman urung iso ninggalno. Okay. Jadi bahkan kadang-kadang ada orang riba ini nggak apa-apa, didik-didik ibaratnya nggak oleh, ya tetap itu hukumnya haram, ngomong aja haram. Tapi seorang iso ninggal no, malah selamat awake dhewe. Suwe-suwe akhirnya dapat hidayah kalau kita mempunyai keyakinan seperti itu. Lah awake dhewe kita itu meremehkan barang yang telah diharamkan oleh Allah, akhirnya justru nanti kita akan masuk ke situ terus. Oke. Makanya kita harus hati-hati. Oke. Yang intinya pokoknya kita tidak boleh menghalalkan barang yang haram, mengharamkan barang yang halal. Diwolak-walik nggak oleh. Kalau itu emang nas Al-Quran. Berbeda dengan muamalah yang emang khilafiyah. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Lah itu namanya khilafiyah. Kecuali hal-hal seperti itu, lah itu berbeda lagi. Tapi kalau sudah itu nasnya Al-Quran haram, ya haram. Itu nasnya Al-Quran boleh, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza faragta min at-taharati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.